Hai sahabat Miss Dini di rumah. Nah, kali ini Miss Dini akan membahas tentang seputar anak autis atau ASD, Autism Spectrum Disorder. Nah, autis itu berasal dari kata auto, sendiri, isme, senang. Jadi ciri utama anak autis itu adalah senang akan kesendirian. Ingat, senang akan kesendirian. Nah, ingat, perlu kita tahu bahwa autis itu bukanlah penyakit, melainkan gangguan. Jadi, anak autis itu membutuhkan perhatian yang sangat khusus untuk menunjang pertumbuhan yang sudah terlambat ataupun ketinggalan. Nah, ada beberapa pertanyaan dari parents atau orang tua. Nah, kenapa ya Miss Din, anak saya autis tapi tidak kelihatan autisnya, sedangkan ada anak lain yang dia autis tapi kelihatan autisnya gitu kan. Nah, jawabannya adalah perlu kita tahu, ingat bahwasanya kita ada namanya tumbuh kembang. Nah, pertumbuhan itu berbicara tentang ukuran gizi, tinggi, pendek, gemuk gitu kan, atau ukuran gitu. Nah, sedangkan perkembangan itu berbicara tentang sosial, kognitif, motorik. Nah, jadi anak autis yang tidak kelihatan autisnya berarti tumbuhnya tidak bermasalah, tapi perkembangannya bermasalah. Nah, sedangkan ada anak autis yang kelihatan autisnya, berarti anak tadi memiliki cenderung pertumbuhan dan perkembangannya bermasalah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mom atau para parents boleh ke dokter tumbuh kembang atau ke psikolog untuk menanyakan perkembangan dan pertumbuhan si anak tadi. Nah, adapun ciri-ciri ASD atau Autism Spectrum Disorder yang pada umumnya yang mom perlu tahu bahwa anak autis itu minimnya kontak mata atau tidak memiliki kontak mata. Kemudian dia tidak bermain pada semestinya. Misal main perosotan, seharusnya kita melewati tangga dulu. Nah, dia malah bermain tangganya itu dibuat perosotan, kan tidak bermain secara semestinya. Kemudian ada apa lagi? Dia tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain, dia suka menyendiri gitu. Kemudian ada lagi ciri-cirinya, dia suka benda-benda berputar atau suka memutar-mutar benda. Benda yang berputar dia suka. Nah, itulah salah satu ciri-ciri ASD atau Autism Spectrum Disorder. Kemudian dia tidak mampu berkomunikasi dua arah. Contoh, kalau misalnya kita sudah makan, dia jawabnya sudah, itu kan masih satu arah. Kalau dua arah dia adanya timbal balik. Nah, itulah salah satu ciri-ciri anak SD yang dia tidak mampu berkomunikasi secara dua arah. Kemudian dia ciri-ciri autis lagi, dia ekolalia. Ekolalia itu adalah membeu. Jadi apa yang kita bilang dia ucap kembali. Misalnya makan, dia pun ucap makan. Sudah makan, dia ucap sudah makan gitu. Seharusnya kan sudah makan, dia jawabnya sudah. Ini enggak, sudah makan, dia jawabnya sudah makan gitu. Itu namanya ekolalia. Nah, itu salah satu ciri-ciri ASD. Kemudian ciri-ciri ASD lagi yaitu dia suka tertawa pada situasi yang tidak semestinya. Misal lagi makan tiba-tiba tertawa, kemudian lagi ngapain, lagi mandi tiba-tiba tertawa. Kan itu dia tertawa pada situasi yang tidak semestinya. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri anak autis atau ASD. Nah, kemudian anak ASD juga suka rigid atau dia benci akan perubahan. Jadi anak autis itu sukanya tuh yang secara berurutan. Kalau misalnya mau di kamar ini, maunya kamar ini. Misalnya maunya begini, maunya ini. Dia paling benci akan namanya perubahan. Jadi kalau misalnya dirubah aja, misalnya letak mainnya di sini, kita letak mainan di sini, dia paling nggak suka, maunya di sini, sukanya susun secara berurutan gitu. Kemudian nah, ada lagi ciri-ciri ASD atau anak autis itu adalah dia komunikasinya tidak secara verbal, maunya nunjuk tuh itu gitu, atau meminta sesuatu kita ditarik. Itulah dia
ciri-ciri, salah satu ciri-ciri ASD. Kemudian ada lagi ciri-ciri ASD yang terakhir, yaitu mengucapkan kata secara berulang-ulang. Itu aja, misalnya makan, makan, makan. Nah, gitu. Secara berulang-ulang itu aja. Jadi itulah salah satu ciri-ciri anak yang mengalami ASD atau Autism Spectrum Disorder. Nah, jadi ada pertanyaan lagi. Jadi jadi Miss Dini, gimana nih untuk mengetahui anak saya ini autis sejak awal gitu. Nah, perlu kita perhatikan anak kita ketika waktu bayi juga sudah kelihatan, walaupun tidak bisa kita pastikan bahwasanya itu autis, tapi dari perkembangannya di awal sudah kelihatan lah, perlu kita perhatikan perkembangannya. Misal dia tidak adanya kontak mata, kemudian dia tidak tertarik sama benda apapun, dipanggil tidak menoleh, kemudian tidak tersenyum ketika kita diajak. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda. Nah, mam perlu observasi atau perhatikan tumbuh kembang anak, karena kan ada anak 1 tahun, 2 tahun dia udah bisa apa. Nah, mam juga harus harus lihat perkembangannya setiap bulannya atau setiap tahunnya dia udah bisa apa gitu. Dan jadi ketika dia belum bisa pada seusia mestinya, nah itu pasti ada sesuatu. Nah, mam perlu segera ke dokter tumbuh kembang atau ke psikolog. Untuk ini bisa jadi anak tadi tidak mengalami autis, tapi mengalami yang namanya kurangnya stimulus. Nah, bisa saja karena orang tuanya bekerja terlalu sibuk sehingga kurangnya stimulus pada anak tadi, sehingga mengalami keterlambatan, tapi tidak mengalami yang namanya gangguan atau autis. Nah, perlu kita tahu sebagai orang tua yang memiliki anak autis ini, bahwa autis itu tidak berdiri sendiri. Misalnya dia autis, tapi autis itu disertai dengan gejala lain. Misal dia autis tapi disertai dengan ADHD, dia autis tapi disertai dengan OCD, atau dia autis disertai dengan ADD, atau dia autis disertai dengan anxiety, atau autis disertai dengan sensory integrasi disorder. Nah, jadi untuk mengetahui anak kita autis tapi disertai dengan gejala apa, mam bisa membawanya ke psikolog untuk mendiagnosa anak kita mengalami autis disertai dengan gangguan apa. Karena ada anak autis yang dia tidak ADHD, nggak hiperaktif gitu, tapi ada yang autis yang tapi dia memiliki ADHD gitu. Jadi banyak gejala yang disertai pada anak autis. Jadi mam perlu ke psikolog atau ke dokter tumbuh kembang. Nah, jadi gimana Miss Dini cara penanganannya? Nah, dari penanganan pertama itu adalah mam harus ke psikolog. Hal yang pertama kali yang harus mam lakukan itu adalah ke psikolog atau dokter tumbuh kembang untuk mengetahui anak kita mengalami diagnosa apa atau sudah sejauh mana tumbuh kembangnya terlambat atau ketinggalan. Nah, setelah itu mam bisa membawa anak tadi terapi. Nah, perlu mam ketahui bahwa mam itu harus konsisten dengan tumbuh kembang si anak. Jadi ketika di tempat terapinya begini, di rumah harus begitu juga. Misal di rumah di tempat terapi tidak boleh ini, ya di rumah harus menerapkan tidak boleh itu. Nah, jadi biar berkesinambungan, biar pertumbuhannya, perkembangannya juga cepat gitu. Jadi dia sejalan di rumah dengan di tempat terapi, karena kita tahu bahwa di tempat terapi hanya beberapa jam tapi lebih banyak di rumah. Nah, untuk para moms, jangan bersedih hati ketika anaknya mengalami autis, tapi harus semangat bahwa anak itu merupakan titipan, karena Sang Pencipta tahu mom itu adalah orang yang terhebat. Mungkin hanya itu yang saja yang Miss Dini bisa sampaikan. Jangan lupa like dan share, dan tentukan video Miss Dini selanjutnya. Oke, bye-bye.